Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar soal TPS kuantitatif UTBK. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal TPS kuantitatif UTBK, materi perbandingan senilai. Oke, untuk perbandingan senilai itu sendiri, yang seperti apa sih? Nah, untuk perbandingan senilai itu sendiri, apabila kita punya dua kuantitas gitu ya, atau dua variabel. Misalnya ada variabel 1 dan juga variabel 2 gitu ya. Nah, apabila variabel 1 ini nilainya meningkat, maka variabel 2 ini nilainya juga meningkat. Sebaliknya, apabila variabel 1 ini nilainya menurun, maka variabel 2 itu nilainya juga menurun. Contohnya, biasanya ada di banyaknya mesin produksi dengan banyaknya produk yang dihasilkan gitu. Misalnya suatu perusahaan itu dia beli lagi mesin produksi gitu. Berarti kan mesin produksinya bertambah. Karena mesin produksinya bertambah, ya produk yang dihasilkan tentu akan bertambah juga. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita cek soal perbandingan senilai yang pertama ini. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengkopi pada mesin fotokopi adalah 4:6. Jika A dapat menghasilkan 360 lembar dalam 8 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk menghasilkan 5.400 lembar kertas? Nah, di sini yang diketahui itu adalah perbandingan kecepatan. Berarti adik-adik perlu mencari dulu kecepatan A dan B itu masing-masing bagaimana, masing-masing berapa, kayak gitu ya. Nah, di sini kita simbolkan aja misalnya kecepatan A itu adalah VA. Nah, kecepatan itu adalah banyaknya lembar yang dihasilkan dibagi dengan waktu. Nah, di sini perlu diperhatikan juga waktu yang digunakan di soal itu adalah menit gitu ya. Nah, kalau misalnya adik-adik lebih suka untuk mengubahnya dalam jam dulu gitu supaya nanti langsung ketemu berapa jam, gitu boleh. Apabila adik-adik tidak mengubah soal ini jadi tetap dalam menit, maka hasil yang didapatkan nanti juga dalam menit. Seperti itu ya. Oke, kita cek dulu kecepatan A itu adalah 360 lembar dibagi 8 menit. Nah, 360 dibagi 8 itu adalah 45 lembar per menit. Kemudian untuk kecepatannya yang B, itu yang diketahui adalah 5.400. Sedangkan waktunya itu yang akan kita cari ya, berarti kita misalkan aja dengan TB. Nah, masih sama satuannya yaitu lembar per menit. Oke, setelah kita sudah menentukan kecepatan A dan kecepatan B, baru kita bisa gunakan perbandingannya, seperti itu ya. Perbandingan kecepatan A dengan kecepatan B. Nah, adik-adik, perbandingan itu bisa kita tulis dalam bentuk pecahan ya, jadi tidak apa-apa. Nah, itu adalah 4:6. Kecepatan A kita bisa langsung substitusi aja, itu kan ada 45. Gitu ya. Dibanding, nah ini kan ada 5.400 per TB, biar tetap gitu aja nggak apa-apa ya. Sedangkan untuk ruas kanannya 4/6 itu kan bisa kita sederhanakan menjadi 2/3 seperti itu ya. Oke, setelah itu adik-adik di sini bebas untuk mengambil langkah selanjutnya, mau dikalikan silang itu boleh. Atau yang di ruas kiri ini 45 dibagi 5.400 per TB itu diselesaikan juga boleh. Nah, mungkin kita akan coba kalikan silang aja ya. 45 dikali 3 itu sama dengan
5.400 per TB dikali 2. Nah, dari sini 45 dikali 3 itu kan 135 sama dengan 10.800 per TB. Nah, per TB ini boleh kita pindah ruas gitu aja ya. Lebih mudahnya kita sebut pindah ruas aja. Sebenarnya ruas kiri dan kanan itu dikali TB, sama-sama dikali TB gitu. Tapi biar lebih gampang aja, per TB pindah ruas berarti menjadi kali gitu ya. 135 kali TB itu sama dengan 10.800. Nah, TB-nya itu berarti 10.800 dibagi 135. Hasilnya adalah 80 menit. Ingat, karena kita tadi tidak mengubah itu ya. Jadi waktu yang kita gunakan itu tetap 8 menit tadi. Setelah itu baru kita sesuaikan dengan opsi. Nah, di sini kan ada jam, ada menit gitu ya. 80 menit itu kira-kira berapa jam gitu. Nah, di sini adik-adik perlu untuk mengingat ya. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Nah, jadi untuk mempermudah kita dalam mengkonversi atau mencocokkan dengan opsi seperti itu ya. Nah, 80 menit itu sendiri itu kan sama dengan 60 menit ditambah 20 menit. Itu ya. Padahal 60 menit itu 1 jam, sehingga diperoleh 1 jam 20 menit. Nah, seperti itu ya. Berarti jawabannya adalah D. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami ya. Apabila ada yang masih kurang jelas, mungkin silakan tulis aja di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Perbandingan usia Tommy dengan ayahnya 5 tahun yang lalu adalah 1:3. Tahun ini, selisih keduanya adalah 30 tahun. Berapakah usia Tommy dan ayahnya 10 tahun lagi? Nah, di sini adik-adik harus peka gitu ya terhadap petunjuk-petunjuk yang diberikan. Seperti yang pertama ini, perbandingan usia Tommy dengan ayahnya 5 tahun yang lalu. Itu ya. Jadi 5 tahun yang lalu. Kalau misalnya, kita misalkan dulu aja ya. Usia Tommy saat ini gitu ya, itu adalah T, sedangkan usia ayah sekarang itu adalah A, maka perbandingan 5 tahun yang lalu ya T dikurangi 5 gitu ya, per A dikurangi 5, itu sama dengan 1/3 gitu. Jadi hati-hati di sini. Nah, dari sini adik-adik sudah bisa melakukan perkalian silang. Untuk perkalian silang pun harus hati-hati bahwa 3 ini dikali dengan T dikurangi 5. Jadi satu paket ya. Sehingga didapatkan 3T dikurangi 15 itu sama dengan A dikurangi 5 kali 1 tetap A dikurangi 5. Nah, kemudian adik-adik bebas mengubah A ke dalam bentuk T atau mengubah T ke dalam bentuk A. Kalau saya sih lebih suka begini. Kita lihat aja, yang ini ada 3T, yang ini ada A. Oh, lebih mudah A sama dengan apa gitu kan? Karena kita tinggal mindah aja nih negatif 5-nya ke ruas kiri. Seperti itu. 3T dikurangi 15 ditambah 5 itu sama dengan A. Kita peroleh A itu sama dengan 3T dikurangi 10. Nah, jadi kita sudah punya ini ya.
A sama dengan 3T dikurangi 10. Kemudian petunjuk selanjutnya, tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun. Yang namanya selisih itu kan berarti yang besar dikurangi yang kecil gitu ya. Nah, secara logika usia Tommy dan ayahnya ya pastinya lebih besar usia ayahnya dong gitu. Berarti yang diketahui selanjutnya itu adalah usia ayah dikurangi usia Tommy sama dengan 30 tahun. Padahal kita sudah punya A sama dengan 3T dikurangi 10. Jadi kita substitusi aja A yang ini dengan 3T dikurangi 10 gitu ya. 3T dikurangi 10 dikurangi T sama dengan 30. 3T dikurangi 10 dikurangi T sama dengan 30. Nah, yang bisa kita operasikan itu 3T dikurangi T menjadi 2T. Kemudian 2T sama dengan 30 ditambah 10. Sehingga kita peroleh 2T sama dengan 40. Maka T sama dengan 40 per 2 sama dengan 20. Seperti itu ya. Kemudian untuk usia ayahnya sekarang, kita sudah punya persamaan yang saya kasih tanda I ini tadi ya. A itu kan sama dengan 3T dikurangi 10. Berarti sama dengan 3 dikali 20 dikurangi 10. Sama dengan 60 dikurangi 10. Oke, kita peroleh A sama dengan 50. Oh, ketemu usia Tommy 20, usia ayah 50. Tapi di opsi kok nggak ada. Karena yang ditanyakan bukan usia sekarang ya, melainkan usia 10 tahun. Lagi, berarti kita perlu tambahkan masing-masing usia ini dengan 10 gitu ya. T ditambah 10 sama dengan 20 tambah 10 sama dengan 30. A ditambah 10 sama dengan 50 ditambah 10 sama dengan 60. Nah, ternyata 10 tahun lagi usia Tommy 30, usia ayah 60, sehingga kita peroleh jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan di soal. Misalnya yang diketahui 5 tahun yang akan datang ya masing-masing variabel yang kita anggap sekarang itu kita tambahkan dengan 5. Seperti itu ya. Jadi adik-adik perlu untuk perhatikan dengan baik soal yang ada gitu ya. Oke, karena kita sudah membahas 2 soal ini dengan cukup detail ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan adik-adik coba latihan soal berikut ini. Nah, jadi adik-adik silakan coba latihan soal berikut ini dengan metode yang kurang lebih mirip atau sama dengan soal-soal sebelumnya. Jika adik-adik udah ketemu jawabannya, boleh dituliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, ada yang masih bingung nih di bagian mana, tulis aja di kolom komentar. Seperti itu ya. Selamat mencoba.